Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi limit fungsi. Bagian yang pertama yaitu membahas konsep dan sifat-sifat limit. Ya, di mana materi ini kita ambil dari buku paket ya, terbitan dari Kemdikbud edisi revisi 2017. Jadi materinya nanti akan kita bagi dua untuk materi limit ya. Jadi yang pertama konsep dan sifat-sifat limit, dan yang kedua nilai limit fungsi. Ya, kita mulai dari konsep limit ya. Nah, ini materinya diambil dari buku paket. Nah, mungkin sobat belajar pernah ya berada di jalan raya, kemudian jika diperhatikan jalan depan ini semakin jauh, semakin sempit ya. Makin sempit kelihatannya. Nah, mungkin ini akan kalau digambarkan ya, seperti ini, semakin sempit sehingga dia ini mendekati nol ya. Nah, jadi jarak pandang itu mempunyai batas atau mempunyai limit tertentu. Mungkin sobat belajar juga pernah ya melihat lautan. Bentuk bumi kita kan bulat ya, tapi kalau kita lautan tuh sepertinya datar. Nah, itu juga karena batas jarak pandang mata kita ya, atau limitnya ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat dengan 3? Nah, mungkin jawabannya 2 atau 4. Itu kalau bulat ya. Tapi kalau bilangan real, nah tentu banyak sekali ya. Nah, pertama mungkin di sini ya. Kalau kita pakai ini jarak antar titiknya 0,25. Ya, oke, jawabannya 2,75 sama 3,25. Terus kita ini perbesar ya. Nah, dengan jarak 0,1 ya. Nah, jadinya yang terdekat adalah 2,99 sama 3,01 ya. Nah, diperbesar lagi. Nah, ini sehingga dia ada tak terhingga ya. Banyaknya bilangan yang paling dekat dengan 3. Jadi ini susah kita temukan ya, karena bilangan real itu kan banyaknya tak terhingga ya. Lain halnya dengan bilangan bulat. Nah, bisa kita ilustrasikan pemahaman intuitif dari limit fungsi seperti ini ya. Misalkan ada grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1 untuk x bilangan real. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya. Nah, terus untuk x sama dengan 2, berapakah nilai limitnya atau pendekatannya? Nah, kita perhatikan di sini. X-nya ya, ini bergerak semakin naik hingga mendekati 2. Ya, saya di sini dengan fungsi x tambah 1, berarti kalau 1 jadinya 1,1 ya, jadi 2. Ini 1,5 tambah 1 jadi 2,5 dan seterusnya. Sehingga kalau 1,999 jadinya 2,999 ya. Demikian juga dan ini ya. Nah, dari 3 terus mendekati nih sampai dengan 2,001 ya. 3,001 hasil Y-nya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, nah kalau 2 ini ya didekati dari kiri, itu akan mendekati ke 3 ya. Nah, demikian juga kalau kita dekati dari kanan, juga mendekati ke 3 ya nilai Y-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini kalau didekati ya. Nah, ini. Nah, X-nya didekati dari kiri, juga dari kanan ya. Maka diperoleh Y-nya didekati dari kiri, dia menuju ke 3 ya. Ini 3 ya. Nah, kemudian dari kanan juga dia menuju atau mendekati 3. Ya. Nah, sehingga ya, nanti kesimpulannya limit X tambah 1 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah 3. Karena didekati dari kiri dan kanan, dia mendekati 3 ya di sini. Oke, demikian ya. Jadi syarat nilai limit itu ada kalau limit kiri dan kanan itu sama ya. Nah, ini dari kiri dan kanan itu sama nanti. Jadi kalau beda ya bisa kita menentukan berapa nilai limitnya. Sehingga nanti disebut tidak punya nilai limit ya. Nah, oke, contoh berikutnya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1. Oke. Nah, kalau disederhanakan ya ini, nah grafiknya sama-sama dibagi dengan x min 1,
Itu kan jadi X tambah 1. Nah, tapi kan ini ada syarat X tidak sama dengan 1 ya. Nah, sehingga ini kalau X sama dengan 1 kan ini jadi 0 ya. Nah, sehingga sebenarnya ini tidak boleh dibagi untuk X sama dengan 1 karena penyebutnya menjadi 0 ya. Nah, untuk mencari Y-nya kita pakai pendekatan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kan ini X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, atau disederhanakan menjadi X tambah 1. Nah, ini bisa kita gunakan selain di 1 ya. Karena di sini dia tidak terdefinisi jadinya. Karena penyebutnya menjadi 0 ya. Sehingga ini jadinya 0 tambah 1, 1. 0,5 tambah 1, 1,5. Dan seterusnya ya. Nah, kita mau mendekati 1 dari kiri. Diperoleh 1,999. Kemudian kita dekati dari kanan. Nah, kalau 2x-nya, y-nya 3 ya, tambah 1 ini. Nah, x tambah 1 dan seterusnya. Sehingga kalau dari kanan paling dekat 1,001, jadinya 2,001. Nah, ini sampai dengan tak terhingga nih. Nah, bilangan realnya ya, yang paling mendekati nilai x dan y-nya. Nah, sehingga kita simpulkan di sini 1,999 ini akan menuju ke 2 ya. Ini kan semakin besar nih y-nya. Menuju ke 2 ya. Nah, ini juga semakin mengecil. Nah, lebih mendekati ke 2 juga. Jadi kesimpulannya ini nilainya akan mendekati 2. Nah, kita tidak bisa substitusi langsung di sini. Ini kan jadinya X tambah 1. Oke, benar. Tapi kan ini tidak bisa dibagi oleh X min 1 untuk X sama dengan 1 ya. Karena penyebutnya itu menjadi 0. Nah, sehingga bisa dibagi menjadi seperti ini untuk X yang tidak sama dengan 1 ya. Ini catatannya. Sehingga untuk di sini kita nggak boleh jawab langsung 2. Tapi kita pakai pendekatan ya. Oh, ternyata ini arahnya ke 2. Sehingga nanti kesimpulannya ya ditulis sebagai limit X kuadrat kurang 1 dibagi X kurang 1 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 2. Karena didekati dari kiri dan kanan hasilnya mendekati ke 2 ya. Ya, nanti kalau digambar ya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini grafiknya dia berlubang di sini. Artinya grafik ini ya, fungsi ini tak terdefinisi untuk X sama dengan 1. Karena kan penyebutnya 0 ya. Penyebutnya 0 itu nggak boleh ya, pecahan penyebut 0. Ya, tak terdefinisi. Nah, tapi dengan pendekatan ternyata ini dari kiri ya. Nah, dari kiri ini mendekati ke 2 ya. Nah, ini. Dari kanan juga mendekati ke 2. Nah, sehingga limitnya ini dari kiri dan kanan sama ya. Itu mendekati 2. Sehingga diperoleh atau disimpulkan bahwa limit X kuadrat kurang 1 dibagi X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Ya, nanti masalah bagaimana bisa ketemu 2 ya. Bisa kita buat seperti ini atau dengan grafik. Nanti masalah perhitungannya ya. Selain kedua cara ini, nanti kita akan bahas di video yang kedua. Nah, contoh berikutnya. Jika dia fungsi pecah ya, seperti ini ya. Nah, fx sama dengan X kuadrat untuk X kurang dari sama dengan 1. Kemudian bernilai X tambah 1 untuk X lebih dari 1. Nah, kita akan mencari untuk X mendekati 1, berapa hasilnya? Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini ya. Nah, kalau 0, nah, berarti hasilnya 0. Kenapa? Ini, kalau 0 itu kan masih masuk di sini ya. Yang kurang dari sama dengan 1. Hasilnya adalah X kuadrat. Sehingga 0, Y-nya adalah 0 kuadrat, berarti 0. Kalau X-nya 0,5, Y-nya 0,5 kuadrat, 0,25 jadinya. Dan seterusnya. Sehingga kalau 0,999, Y-nya ketemu 0,998. Ya. Terus kalau 1 berapa? Ya, coba kita cari ya. Dekati dari kiri, sekarang dari kanan. Nah, dekati dari kanan. Oke. Ternyata di sini menurun menuju ke 2 ya. Nah, ini bernilai X tambah 1. Sehingga kalau 2 dia 3, 1,7 dia 2,7 dan seterusnya. 1,01 dia 2,001. Nah, terus dari kiri dan kanan ini sama nggak? Ternyata kalau dari kiri ini mendekati ke 1. Ya. Terus dari kanan dia mendekati ke 2. Ya, sehingga di sini ternyata beda ya. Dari kiri dan kanan. Nah, kalau dibuat grafiknya seperti ini ya. Fx sama dengan X kuadrat untuk X yang kurang dari sama dengan 1. Oke.
Nah, karena di sini ada sama dengannya, ya, berarti dia tertutup ya. Nah, kemudian bernilai X tambah 1 untuk X lebih dari 1. Oke, ini ya, X tambah 1. Sehingga kalau 1 dia bernilai 2, tapi dia berlubang. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita dekati dari kiri, hasilnya menuju 1 ya. Dekati dari kanan, hasilnya menuju ke 2. Ya. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, dari grafik ini ya. Nah, limit fx. Nah, kalau dari kiri simbolnya x mendekati, ini kan mendekati 1 ya. 1 isi tanda min atasnya. Berarti ini dekati dari kiri ya. Ternyata ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian limit fx didekati dari kanan, ini simbolnya x mendekati 1, ada plus di atasnya ya. Ini sama dengan 2. Nah, ternyata ini beda ya, atau tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka disebut tidak memiliki nilai limit ya. Karena kiri dan kanan itu beda. Kalau tadi itu sama ya. Jadi syaratnya limit adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Gitu ya. Nah, ini ya definisinya. Misalkan f sebuah fungsi ya yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Kemudian dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real ya. Maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C ya. Jadi baik didekati dari kiri dan kanan harus dia mendekati L ya, nilai y-nya atau nilai fx-nya ya. Oke. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Nah, limit fungsi ini. Nah, jadi limit ini sama dengan L jika ini limit kiri sama dengan limit kanan ya. Ini kiri ya. Sama dengan limit kanannya. Ya. Demikian ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifat limit ya. Nah, untuk penjelasan dan contoh-contohnya ada di buku paket ya. Nah, rangkumannya seperti ini. Ini fx dan gx adalah fungsi yang punya nilai limit ya pada x mendekati c ya. Artinya dari kiri dan kanan dia sama ya nilainya. Kemudian k dan c itu adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif. Nah, sifat yang pertama, limit k untuk x mendekati c adalah k. Nah, karena ini tidak ada unsur x, nah, berarti suatu konstanta, hasilnya adalah konstanta juga. Oke. Kemudian yang B, limit x untuk x mendekati c adalah c ya. Nah, jadi x-nya mendekati c ya, hasilnya ya c. Karena dari kiri dan kanan dibilang ini sama ya, ini nilai limit ya. Nah, kemudian limit itu bisa dijabarkan terhadap semua operasi ya, seperti ini. Perkalian dengan bilangan skalar ya, bisa dikeluarkan bilangannya. Kemudian bisa juga dijabarkan terhadap penjumlahan dan pengurangan, bisa dijabarkan terhadap perkalian, bisa dijabarkan dengan terhadap pembagian, bisa dijabarkan terhadap perpangkatan ya. Oh ya, ini mungkin keliru ya di bukunya. Jadi di sini, nah gitu harusnya ya. Jadi limitnya yang berpangkat n ya. Nah, yang semula limit fx pangkat n untuk x menjadi c. Nah, ini akan sama dengan limit fx untuk x menjadi c pangkat n ya semua. Nah, terus ini kan berlaku untuk semua n. Nah, kalau diambil n-nya setengah ya seperti ini jadinya. Limit akar fx. Ini n ya. Nah, nanti akarnya bisa keluar ya. Oke. Nah, oke, demikianlah materi tentang konsep dan sifat limit. Nah, sekarang untuk lebih memahami ya. Nah, coba kita bahas contoh soal yang ada di buku paket ya. Nah, yang pertama, tunjukkan pada gambar berikut fungsi y sama dengan fx yang mempunyai nilai limit atau tidak pada saat x mendekati c. Berikan alasannya ya. Oke, kita mulai dari yang A. Nah, jadi kan syaratnya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, sekarang coba kita cek ya. Kiri dan kanan. Oke, yang A ini kirinya menuju ke sini, kanannya menuju ke sini ya. Jadi dia arahnya sama ya, ke sini ya.
Oke, ini sama dengan FC ya. Nah, ya, ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Karena sama berarti limitnya ada ya. Oke, saya buat. Jadi yang A. Jadi limit fx untuk x mendekati c itu ada ya. Nah, karena kiri dan kanan itu sama. Oke, lanjut yang B. Nah, gambar B ini mirip dengan yang tadi ya, yang fungsi pecah tadi, yang 1, 2 ya. Nah, kalau dari kiri, nah nilainya kan ini dia. Misalnya di sini apa ya, Y1. Dari kanan, di sini, misalnya di sini Y2. Ternyata kiri dan kanan itu beda dia. Ya. Karena beda, maka nilai limitnya tidak ada. Ya. Jadi yang B, limit fx ya, untuk x mendekati c itu tidak ada. Ya, karena kiri dan kanan itu beda ya. Jadi syaratnya apa? Alasan ini sama. Ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Yang ini tidak ada. Kenapa? Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke. Nah, kemudian gambar yang C. Nah, yang C ini didekati dari kiri. Nah, ternyata Y-nya menuju ke sana ya, semakin ke atas. Dari kanan juga semakin ke atas. Nah, ini walaupun dia tidak menuju ke satu titik, tapi arahnya sama nih. Ya, arahnya sama, ini sama-sama menuju ke atas. Nah, ini artinya dia mendekati tak hingga. Ya, positif tak hingga ya. Ya, menuju tak hingga nih. Dari kiri dan kanan ini sama arahnya, yaitu menuju tak hingga. Ya, sehingga yang C limitnya juga ada. Nah, ini limit fx untuk x mendekati C itu ada. Karena kiri dan kanan itu sama ya. Ini arahnya menuju tak hingga. Nanti mungkin ini hasilnya sama dengan tak hingga ya. Oke. Nah, lanjut yang D. Yang D. Oke, dari kiri ke sini ya, dari kanan juga ke sini. Walaupun beda dengan nilai fungsi. Nah, ini sama ada ya. Mungkin ini kaitannya dengan diskontinuitas ya. Ini limitnya ada tapi dia tidak kontinu. Kenapa? Karena ini ada berlubang. Ya, ada berlubang nih. Fungsi itu tidak kontinu di x sama dengan c ya. Tapi limitnya ada ya. Nah, sehingga yang D limitnya juga ada. Yang D limit fx untuk x mendekati c itu ada. Ya. Nah, kemudian yang E limit fx untuk x mendekati c. Nah, ini dari kiri dan kanan. Nah, biar perhatikan kiri kanan ya, dia sama-sama menuju ke C. Nah, mungkin ini hasilnya sama dengan C ya. Nah, ke bilangan itu sendiri ya, kiri dan kanan. Jadi ini limit konstanta ya, sifat yang pertama tadi ya. Nah, sehingga di sini limitnya juga ada ya. Ini sama dengan C ya. Nah, ini sama dengan FC ya. Ini limitnya sama dengan FC ya. Oke, mungkin di sini keterangan ya, sama dengan FC. Nah, oke. Yang B tidak ada. Yang C mungkin ini sama dengan tak hingga ya. Oke, sehingga limitnya. Yang D ya sama dengan ini. Misalkan di sini Y1. Ini Y2. Nilainya sama dengan Y1. Oke. Oke, nanti ini nilai fungsinya adalah Y2 ya. Walaupun tidak sama dia ada nilai limitnya. Nah, ini pengaruhnya ke diskontinuitas ya. Jadi ini nanti termasuk fungsi yang diskontinu untuk X sama dengan C ya. Nah, yang E ini nilainya akan sama dengan menuju ke C ya. Nah, ini X sama dengan C nih semua ya. Oke, C. Nah, kemudian yang F mendekati C. Nah, ini kalau dekati dari kiri, oke, dia menuju tak hingga. Oke, ke atas ya, bagian atas nih. Dekati dari kanan, oke, dia menuju min tak hingga. Ya, semakin ke bawah dia.
Sehingga kiri dan kanan itu beda. Ya, karena beda maka limitnya tidak ada. Ya, oke. Demikian untuk contoh konsep limit ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, tunjukkan dengan gambar nilai pendekatan limit fungsi berikut. Oke, kita cari nilainya dengan gambar ya. Nanti untuk hitungannya kita bahas di video berikutnya. Yang A, nah kita gambar grafik X tambah 2 ya. Oke. X ini sumbu Y. Ini 0 ya. Nah, untuk X tambah 2, untuk X-nya 0 kan Y-nya 2. Oke, saya buat aja di sekarang ini 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, segitu aja. Nah, sekarang kita gambar dulu grafiknya. Kalau 0, Y-nya 2. Oke, di sini. Terus kalau 1, Y-nya 3. Oke. Sini ya. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Mungkin di sini min 2 ya. Min 1, min 2 titik potongnya ya. Nah, biar Y-nya 0, berarti X-nya min 2 di sini ya. Oke, tinggal kita hubungkan ya. Sorry. Ingat ya, garis lurus harusnya ya. Nah, maaf, saya nggak pakai penggaris nih. Oke, nah sekarang coba kita dekati dari kiri dan kanan ya. Untuk X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2 ya, kita dekati dari kiri, juga dari kanan. Nah, kita dekati ya ini. Oke. Nah, dari kiri ke sini ya. Dari kanan ke sini. Nah, ternyata dia menuju ke satu titik di sini. Itu sama dengan 4. Nah, dari kiri sama 4, dari kanan juga 4 ya. Nah, kita bisa dibuat begini. Limit, nah, ini ya. X tambah 2. Untuk X mendekati 2 min ya. Dari kiri itu sama dengan 4. Kemudian limit X tambah 2. Untuk X mendekati 12 ya. Dari kanan juga sama dengan 4. Nah, karena sama berarti kesimpulannya jadi limit X tambah 2 untuk X mendekati 2 ya, kiri dan kanan sama, berarti hasilnya adalah ya sama dengan itu 4 ya. Oke, demikian untuk yang A ya. Nah, sekarang kita gambar yang B. Nah, yang B, nah kita gambar dulu grafiknya ini. Nah, X kuadrat kurang 4 dibagi X min 2 itu akan sama dengan, ini di atas kita sedangkan X tambah 2 kali X min 2 dibagi X min 2. Nah, ingat ini bisa kita bagi dengan X min 2 dengan syarat ini nggak boleh 0. Berarti ini akan sama dengan X tambah 2 ya, untuk X tidak sama dengan pembuat 0 ini ya, 2. Nah, sehingga grafik ini akan sama dengan grafik X tambah 2 tetapi tidak terdefinisi atau berlubang di X sama dengan 2. Nah, sehingga kalau digambar ya mirip dengan ini ya. Nah, grafiknya ya, kita gambar dulu. Nah, coba kita perbesar ya. Oke, kita perbesar. 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Nah, berarti sama kayak tadi ya, berarti pembuat 0 ini di negatif 2 sama di 2. Tinggal kita hubungkan. Oke, itu ya. Nah, tetapi dia akan berlubang di 2 ya. Nah, di 2-nya dia berlubang. Oke. Ya, seperti itu ya.
Jadi berlubang untuk X sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita dekati dari kiri dan kanan. Dekati dari kiri, oke, arahnya menuju ke lubang tersebut ya. Dari kanan juga menuju ke lubang tersebut. Di mana lubang ini, nah, dia mendekati 4 ya, Y-nya. Nah, sehingga jika ditulis ya, limit dari X kuadrat kurang 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 itu ya, dari min ya, dari kiri itu sama dengan 4 ya. Kemudian limit X kuadrat kurang 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 12 ya, untuk dekati ke kanan juga menuju ke 4 ya. Ini walaupun di sini berubah atau tidak kontinu, diskontinu ya, tapi dia ini mendekati 4 ya, sehingga limit X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, oke, demikian untuk yang A dan B. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang C ya. Oke, kita gambar dulu grafik ini. Nah, untuk X kurang dari 1 nilainya X tambah 2. Oke, kita buat grafiknya. Oke, saya buat skalanya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketip 1, ketip 2, ketip 3, ketip 4 ya. Sorry, ini ada coretan dikit ya, biar mengganggu status ya. Nah, sekarang kita gambar grafiknya ya. Oke, saya pakai warna hitam aja. Oke, untuk X kurang dari 1, nah, termasuk 1 ya. Nah, kita mulai dari 0. Kalau 0 berarti 0 tambah 2, 2. Oke, di sini. Oke, kemudian termasuk 1 ya, berarti kita bisa masukkan 1 di sini karena ada sama dengannya. 1 tambah 2 jadinya 3. Oke. Oke, sebenarnya ini 2 titik udah cukup ya dengan dibuat garisnya. Mau dicek lagi boleh. Untuk min 1 tambah 2 berarti 1 ya. Nah, di sini dia. Ya, kan tinggal tambah ini ya. Ingat sampai di sini batasnya ya, jangan sampai ke kanan lagi. Oke. Ya. Mungkin di min 2 dia 0 lah, min 2 tambah 2 0. Oke. Nah, itu ya. Ini lurus harusnya ya. Oke, ini tertutup juga. Kenapa tertutup? Karena ada sama dengannya ya. Nah, lanjut. Untuk X lebih dari sama dengan 1. Nah, kita mulai dari 2 misalkan. 4 kurang 2 itu 2. Berarti kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Oke. Sini. Terus kalau dia 3, 4 kurang 3 berarti 1. Oke. Terus kalau dia 4, 4 kurang 4, 0 ya. Sini. Nah, sekarang karena ini juga ada sama dengan, berarti kita bisa coba di 1 juga. 4 kurang 1, 3. Oke, udah di sini ya. Nah, sehingga kalau dibuat tinggal dihubungkan ini. Oke. Oke, oke ya. Jadi inilah grafiknya. Grafik fx-nya ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa limitnya untuk X mendekati 1. Nah, sekarang ini 1 itu di sini ya. Kita dekati dari kiri, juga dari kanan. Dekati dari kiri ya, Y-nya mengarah ke 3. Dari kanan juga mengarah ke 3 ya. Nah, sehingga kalau dibuat limit
Nah, ini fx ya. Fx untuk x mendekati 1 min ya, dari kiri itu sama dengan 3. Ya, dan limit fx untuk x mendekati 1 plus ya, dari kanan juga ternyata 3. Jadi kesimpulannya limit fx untuk x mendekati 1 itu sama dengan 3 ya. Karena dari kiri kanan itu sama hasilnya ya. Ya oke, demikianlah materi, konsep, dan sifat-sifat limit ya. Nah, nanti sifat-sifat itu akan lebih banyak dibahas di video kedua ya. Tadi kan cuma disinggung sifat-sifatnya aja. Untuk penggunaannya itu masalah di perhitungan dari nilai limitnya ya. Tadi kan kita bahas nilai limit dari grafik sama di tabel aja. Nanti kita bahas di perhitungannya di video yang kedua. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ya, ini soalnya juga diambil dari buku paket ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.